melihat di sekitar kami ya Bapa, bumi bergoncang Tuhan. Namun kasih setiamu tidak pernah berubah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Sekalipun hari-hari kami melihat Tuhan Yesus, banyak Tuhan peristiwa yang menggoncangkan iman kami, tetapi Engkau Allah tetap setia dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menggantungkan iman percaya kami terus kepada Engkau, sebab kami percaya Allah yang kami
Terima kasih Tuhan sebab janji-Mu berkata Tuhan, Engkau akan tetap bersama dengan kami. Pegang tangan kami ya Allah Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, agar kami tetap melekat kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami diizinkan untuk ibadah secara online. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap apapun perkataan yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu. Dan Engkau mengurapi juga menjamah telinga dan hati semua hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkannya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau pimpin kami, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Biar roh ketenangan menguasai hati kami, hingga kami mencerna firman-Mu Tuhan, menerima dan merenungkan yang menyimpan di dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu Bapa. Firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan dan buah jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang pilihan hidup orang percaya, panggilan dan prinsip ilahi. Ya, kita tahu bahwasannya sebagai baik Allah, gereja Tuhan saat ini kita sedang masuk dalam masa-masa transisi dari ibadah yang biasanya kita berkumpul, bisa salam-salaman, ya, bisa cipika-cipiki, saling bertatap wajah. Tapi sekarang kita bertemu di layar monitor. Amin. Puji Tuhan ya. Kali ini saya ingin membahas tentang
kebenaran ilahi yang dalam pemahaman yang sangat mendasar untuk kita ketahui agar kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana yang banyak sekali terkadang menyampaikan sepenggal-sepenggal, membelokkan sepenggal-sepenggal, dan akhirnya menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Ya, ketahuilah agar kita tidak mudah disesati kalau kita mengalami firman Tuhan itu sendiri. Kita paham, kita mengerti akan kehendak Tuhan. Dan ketika pengajaran-pengajaran yang kita terima dari Roh Kudus, dari firman Allah, dari kebenaran, maka kita akan kuat secara iman. Kita tidak akan mudah digoyahkan, kita tidak akan mudah disesatkan. Akan terlebih lagi pikiran kita. Seorang anak Tuhan bisa sesat, awalnya pikiran juga. Banyak saya lihat akhir-akhir ini oleh karena pikiran yang mungkin ya, padahal otak itu cuma sekecil ini aja, ya, otaknya cuma kecil, dimasukin blok ke dalam kepala, tapi pemikirannya kemana-mana tentang firman Tuhan. Berdebar sana, berdebar sini, suka mengkorek-korek firman Tuhan. Untuk apa? Membela diri, merasa benar, kesombongan sebagai orang ahli Taurat. Ya, kita harus tahu akhir-akhir ini sebenarnya siapa kita ini. Untuk apa Tuhan panggil kita? Kita buka yuk dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Saya tidak baca satu persatu, tapi kita akan diringkas nanti mengingat durasi ya. Karena kuasa ilahinya, nyanya besar di sini Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh atau soleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat ini jelas berkata, oleh kuasa ilahilah kita dianugerahkan dan kita dipanggil dalam kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Status kita ini adalah penerima, amin. Kalau di sini Tuhan berkata dianugerahkan kepada kita, berarti kita adalah penerima anugerah Tuhan yang diberikan atas manusia, atas kita. Setuju dulu dengan saya, ya? Setuju? Kita sebagai penerima, Tuhan sebagai pemberi anugerah. Kedua, dalam anugerah Tuhan itu tidak ada campur tangan manusia. Karena murni Tuhan tidak ajak manusia untuk penerima ini bekerja sama. Tuhan tidak mengajak manusia yang sebagai penerima anugerah dan kuasa mujizatnya ini untuk yuk kita kerjasama, yuk kita bikin mujizat. No. Semua keilahian, mujizat, kuasa, anugerah, keselamatan Tuhan Yesus kerjakan sendiri. Keilahian Tuhan tidak berasal dari dunia ini. Dunia tidak mengenal Dia, kata firman Tuhan. Bukan kata saya. Dunia tidak mengenal Allah, tapi Tuhan sendiri yang memanggil kita, memilih kita melalui kasih karunia-Nya, melalui keselamatannya, melalui penerimaannya kepada kita, mengangkat kita sebagai anaknya. Dia menjadi Bapa untuk kita melalui baptisan Roh Kudus, baptisan pembebasan dari manusia lama, berpindah menjadi manusia baru, dilahirkan kembali dan hidup dalam anugerah yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Jadi anugerah dan firman Tuhan adalah Allah sendiri yang bekerja, tidak membutuhkan tambahan hikmat manusia, teori ataupun teknik dari manusia. Ya, jadi manusia tuh tolonglah kalau yang suka kotak-katik firman Tuhan, yang juga suka mendengar firman Tuhan, tapi di kotak-katik, ya, ditoleransi. Tolong, Anda harus perlu bertobat. Anda perlu bertobat karena semua kebenaran firman Tuhan itu anugerah dari Allah. Kita sebagai penerima, menerima bersama kuasa Roh Kudus, untuk mengerti bersama Roh Kudus, untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan menerima anugerah itu menjadi satu kecukupan yang mencukupi seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Semua ini murni
Tuhan kerjakan. Manusia di sini hanya sebagai penerima. Oleh sebab itu, anugerah bukan hasil kerjasama Allah dengan manusia sekali lagi, dan juga bukan oleh karena kebaikan manusia. Bukan karena kepintaranmu engkau merasa hebat dalam firman Tuhan. Debat sana, debat sini, sorry. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Ya, kalau kita dengar firman, baik-baik kita cerna, jangan asal telan saja. Kita buka YouTube sana sini, hamba Tuhan berkhotbah banyak, mau dari hamba Tuhan yang kelas kakap sampai kelas teri. Mau kita cari hamba Tuhan ternama sampai hamba Tuhan yang dalam pelosok pun ada. Ya, banyak sekali hamba Tuhan berkhotbah di YouTube. Hati-hati. Banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, Bapak Ibu. Perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Hati-hati mencerna firman Tuhan. Dan hati-hati juga engkau yang mengajarkan firman Tuhan. Jangan engkau berniat untuk memplesetkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk mencari rasa untuk disegani dan merasa aku mampu mengerti firman Tuhan. Sini aku ajarin, sini dengarkan aku. Hati-hati ya. Firman Tuhan tidak butuh teori manusia. Firman Tuhan tidak butuh teknik campur tangan manusia. Dia sudah hidup. Firman itu sudah hidup. Bagian kita penerima adalah menghidupi firman itu, supaya kita tidak kering, kita tidak menjadi orang yang loyo imannya, tidur pingsan rohaninya. Akhir-akhir ini banyak orang mungkin di rumah dingin rohaninya, dingin hatinya, ya, tawar hati. Saya mau katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, baik-baik engkau mendengarkan pimpinan Roh Kudus dan mendengarkan perkataan firman Allah, mengerti dan menyimpannya di dalam hidupmu dan melakukannya seperti apa yang dikatakan, maka rohmu hidup, jiwamu hidup, tubuhmu juga hidup. Amin. Hidupi firman Tuhan, Bapak Ibu. Maka engkau akan terus menjaga apimu. Apimu engkau mengasihi Tuhan semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin manis. Jika engkau melayani Tuhan, diizinkan, diberi kesempatan melayani Tuhan, dimanapun engkau ada, engkau tidak akan berdiam diri. Engkau akan terus melayani Dia. Apimu akan terus menyala-nyala. Tidak ada yang bisa menahannya. Ada cara yang Tuhan akan buat kita melayani Dia, sekalipun lockdown, sekalipun di rumah. Ya, Bapak Ibu, percayalah, firman Tuhan hanya dibutuhkan untuk mengerti dengan pimpinan Roh Kudus. Cari hikmatnya, jangan dikotak-katik, jangan dilebar luaskan kemana-mana, ya, jangan ambil sepotong-sepotong. Jika ada orang yang suka berdebat dengan firman Tuhan, tinggalkan orang-orang yang demikian, ya, karena orang-orang demikian mencerna firman Tuhan bukan dari pimpinan Roh Kudus, bukan dari penerimaan dari hati nurani yang terdalam, mengiyakan dan mengaminkan firman itu sehingga firman itu berkuasa, berkapasitas penuh menuntun hidupnya, tapi dia mencerna firman Tuhan dengan daya nalarnya, dengan menurut saya seharusnya begini, seharusnya begitu. Yesus pun mungkin salah dibikinnya, ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ataupun kadang-kadang karena kebenaran firman Allah yang menyelamatkan kita itu sudah cukup. Kata firman Allah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Cukup? Iya kan? Amin. Hidupin dengan yakinkan dalam diri kita. Maka firman itu akan terus membuat rohani kita bertumbuh dan bertumbuh. Karena itu bukan sekedar tulisan. Firman itulah yang akan menghidupi kau di saat-saat lockdown sekarang. Firman Tuhan yang sama juga yang menghibur kau, memberi kau damai sejahtera, memberi kau kekuatan, memberi kau rasa tenang di saat-saat gemuruh badai lockdown dan COVID-19 sedang terjadi di mana-mana. Ya, sekarang PSBB lagi. PSBB itu kalau saya bilang, mungkin ada orang bilang gini, sumber pendapatan saya berantakan. PSBB. Sorry, ini Mr. Bezo ya. Baik Bapak Ibu, kalau
firman. Kekuatan kita saat ini hanya datang dari Tuhan. Saya rindu hari-hari ini, mari setiap kita angkat hati kita, cintai firman Tuhan, puji dan sembah Dia dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, seluruh hidupmu. Sembah Tuhan, senangkan Tuhan. Maka kita yang dipilih dan dipanggil tidak menjadi sia-sia. Darahnya Yesus yang tertumpah untuk kita, darah yang mahal itu tidak menjadi sesuatu yang terbuang begitu saja untuk hidup kita, tapi menjadi satu hati, memberikan kita kemenangan, kebebasan. Ketika firman Tuhan menghidupi kita, izinkan firman itu yang bekerja menuntun hati kita. Izinkan firman itu mengambil peran dalam hidup kita, maka kita akan mematikan kedagingan kita. Perlahan-lahan kita akan semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Maka hidup ini akan berarti, ya. Izinkan Dia berkapasitas dalam diri kita, sehingga kedagingan kita semakin kecil, Roh Kudus dan firman-Nya semakin besar. Sebab kuasa Tuhan, mujizat yang Dia kerjakan, kasih yang Dia selamatkan sedari dahulu, itu murni pekerjaan rancangan Bapa di surga. Harus turun ke dunia menebus dosa manusia, itu juga kehendak Tuhan. Lalu naik ke surga dan Roh Kudus turun, diberikan untuk tinggal di hati kita, menghibur kita, menjaga kita, memelihara kita. Semua itu bukan karya manusia, ya, ataupun ahli bedah yang melakukan operasi memasukkan roh itu ke dalam hati kita. No, tidak Bapak Ibu. Semua itu murni kuasa ilahi. Kuasanya yang bisa kita cerna dengan hati nurani, dengan pikiran-pikiran ilahi, dengan pimpinan Roh-Nya yang kudus. Dan ketika Roh-Nya yang kudus itu di dalam hati kita, Dia akan memurnikan hati kita, hidup kita. Dia akan memurnikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak ada campur tangan siapapun dari keahlian profesor manapun tidak bisa mencerna semua itu. Ada bagian yang orang pintar bisa kerjakan, orang hebat bisa lakukan, tapi ada bagian yang manusia sama sekali tidak bisa kerjakan. Jangan kotak-katik pekerjaan Tuhan. Cintai Tuhan, cari Tuhan, dalami firman-Nya. Jangan pelajari firman-Nya hanya untuk mempelajari Tuhan. Nanti engkau kepleset, ya, licin, karena oli-oli yang ada di dunia ini banyak. Engkau kepleset, larinya ke toleransi. Gak apalah, ya, Tuhan itu kan Maha Pengasih. Pleset sikit, ya, coba-coba sikit, lama-lama ketagihan, ya. Kemudian ambil lagi firman Tuhan. Tuhan itu kan Maha Pengampun, ya. Gak apa-apalah, saya bohong-bohong dikit. Sorry. Kembali saya ingatkan, dosa besar, dosa kecil, sama-sama dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. So jangan pikir untuk toleransi, ya. Jangan berpikir Bapak Ibu untuk toleransi. Keraskan dirimu terhadap firman Tuhan daripada engkau harus hidup keras karena jatuh dalam dosa. Hidup akan semakin menderita ketika kita hidup di dalam dosa. Kenapa? Ya, ayat yang berikut berkata, karena manusia di sini terkadang mungkin suka berdebat dengan diri sendiri, mungkin tidak berdebat dengan sesama, tapi berdebat dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, wow, enak ya, cantik ya baju itu. Contoh, ya, menginginkan yang tidak dibutuhkan. Roh Kudus bilang, jangan mubazir, jangan boros anakku. Apalah, satu aja, bluk, buka pintu toko, beli, bayar uang, pulang. Mau laki mau perempuan sama, ya, kalau nampak baju bagus. Apalagi anak muda. Sorry. Kalau kita demikian berkehendak dalam hati kita, kita menjadikan diri kita seterunya Allah. Harus kita pahamin
Ibu, tidak bisa ditoleransi, tidak bisa kita kotak-katik lagi. Kadang kita bilang, Tuhan sebentar aja, aku kesana coba dulu, lihat intip-intip dulu. Sorry, Tuhan sekali aja lah Tuhan, aku pergi kembali, pergi ke Papai. Sorry, bagi Tuhan tidak ada sekali-sekali. Dosa tetap dosa. Ya, dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Wow, kenapa dosa hawa nafsu kita bisa membinasakan dunia? Bisa. Sodom dan Gomora dibinasakan Allah oleh apa? Hawa nafsu. Pada zaman Nuh, Tuhan menurunkan air bah. Karena apa? Hawa nafsu. Ya, sama seperti keadaan Lot pada saat itu. Dia bertahan di dalam Tuhan, di dalam lingkungannya yang terus melakukan kejahatan. Dia tidak tahan dengan keadaan itu, dan dia terus berkata kepada Tuhan. Dia terus berbicara kepada Tuhan, menjaga imannya. Akhirnya Tuhan selamatkan Lot, Tuhan binasakan Sodom dan Gomora. Hawa nafsu yang tidak terkendali di luar oleh firman Tuhan, keluar dari firman Tuhan, itu membawa kebinasaan. Maka ada satu kata pada zaman saya dulu, di luar Tuhan kita pasti binasa. Ya, di luar Tuhan, kata firman Tuhan, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu, dunia bisa binasa karena hawa nafsu kita. Kita lihat bangsa-bangsa yang besar sedang dihancurkan. Hancurkan itu artinya bukan bangsa yang dihancurkan, tapi kebobrokan dan juga dosanya. Hatinya yang penuh dengan roh kedagingan, hawa nafsu, itu yang sedang Tuhan hancurkan. Akhirnya banyak orang-orang di luar bangsa-bangsa sekarang bertobat, bertelut lutut mencari Tuhan. Ayat yang kelima berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada berapa orang di masa-masa lockdown ini makan tidur main gadget? Ya, Tuhan mau iman kita dibangkitkan, kebajikan kita, pengetahuan kita, penguasaan diri kita, ketekunan kita, kesalehan kita. Lakukan itu, perbesar kapasitasnya, bangkitkan, tambahkan dalam diri kita. Imanmu dalam tindakan, jangan cuma disimpan dalam hati. Ya, kebajikan artinya iman, kasih, harus melakukan, memberi dan memberi, maka engkau akan diberi. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia akan menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, buta dan picik, tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukannya, tidak punya semua itu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, tidak punya iman, tidak punya kebaikan, kebajikan, penguasaan diri dan lain-lain, ia menjadi buta dan picik. Ya, suka mencari kesalahan orang, suka mencari pertengkaran, suka menggosipkan, menjatuhkan orang lain, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang lalu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh di dalam Tuhan. Yesus tidak memilih dan memanggil kita untuk sia-sia dalam hidup takut akan corona. Ya, saya tidak suruh Bapak Ibu pergi cari pasien corona besok-besok, tidak. Ya, artinya jalani hidupmu, pupuk kerohanianmu saat ini. Ini saatnya kau harus dipupuk supaya kau kuat dalam Tuhan. Setelah selesai corona, penuaian yang besar, engkau harus masuk mengambil bagian di dalam kegerakan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu ya.
Maka dari itu haruslah kita memiliki prinsip-prinsip Alkitabiah, prinsip-prinsip ilahi. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Jika kita mencari Tuhan bersungguh-sungguh, kita tidak akan tersandung. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ketika Yesus kita menanti-nantikan Dia datang menjemput kita, maka kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semua itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Tetap kita harus harus mengingatkan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kita dipilih, kita diselamatkan, kita memiliki arti, kita ditebus, kita harus menjaga iman kita dengan baik. Sungguh-sungguhlah menjalani pilihan dan juga apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, ya. Jangan juga hidup untuk dunia ini. Dunia tidak memberikan keilahian Tuhan. Artinya tidak ada satu kebenaran pun dan damai sejahtera di dalamnya. Hanya di dalam Tuhan kita punya 3P. Ya, tadi anak muda 3M, orang di khotbah ini orang dewasa 3P. Apa itu? Pilihan hidup Tuhan, pilihan hidup kita, panggilan hidup kita, dan prinsip hidup kita hendaklah memuliakan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah diperdengarkan kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat, boleh membawa jemaat-Mu bertumbuh memilih dengan prinsip ilahi, melakukan apa saja Tuhan yang Roh-Mu ajarkan, yang firman-Mu katakan, itu menjadi bagian dan untuk hidup dalam menghidupi firman Allah. Dimampukan Tuhan, kerohaniannya semakin didewasakan di dalam Engkau ya Bapa. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, apa saja yang menjadi mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan jadikan berhasil, cukupkan apa menjadi makanan dan keperluan mereka. Berikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau bukakan jalan keluar. Jauhkan dari kemiskinan, kelaparan dan kedinginan Tuhan. Namun Aku mencurahkan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub atas seluruh kehidupan jemaat-Mu. Hidup jemaat-Mu semakin hari semakin melekat erat bersama-Mu, semakin mengasihi Engkau dan semakin Tuhan mencintai kebenaran firman-Mu. Hidup dalam roh dan kebenaran-Mu, memberi hidup dalam pujian penyembahan yang memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.